Halo semuanya, pada minggu kedua praktikum struktur hewan ini, kita masuk judul jaringan ikat dengan PJ kakak sendiri yaitu Rosi Agape Siombing. Kakak mau tegaskan sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam materi jaringan ikat, kalian harus paham mengenai judul minggu lalu yaitu sel dan jaringan epitel, di mana jaringan ikat dan jaringan epitel itu memang jaringan penyusun dasar tubuh, tetapi pastilah mereka mempunyai perbedaan kan? Langsung saja kita mulai dari pengertian jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan paling banyak terdapat di dalam tubuh. Secara umum, fungsi dari jaringan ikat itu sendiri yaitu untuk mengikat dan menyokong jaringan lainnya. Nah, yang pertama ada ciri jaringan ikat. Ciri yang pertama yaitu terdapat jarak antar sel. Berbeda dengan jaringan epitel, di mana jaringan epitel tidak memiliki jarak antar sel. Ini perbedaan pertama jaringan ikat dan jaringan epitel. Yang kedua, ciri jaringan ikat itu adalah matriks ekstraseluler lebih besar dari sel. Dari kata ekstraseluler, kita tahu bahwa ekstra itu di luar dan seluler itu sel. Jadi, matriks ekstraseluler itu haruslah lebih banyak dari sel itu sendiri. Makanya dibilang matriks ekstraseluler lebih besar dari sel. Ciri yang ketiga, berpembuluh darah. Semua jaringan ikat mempunyai pembuluh darah kecuali tulang rawan. Nah, dan ciri yang keempat yaitu berasal dari mesenkim. Jadi, mengapa lemak, darah, dan tulang wujudnya berbeda-beda padahal mereka disebut jaringan ikat? Itu semua karena secara histologi ternyata ada ciri-ciri yang mereka miliki yang menggolongkannya ke dalam jaringan ikat. Selanjutnya yaitu komposisi jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada matriks dan yang kedua ada sel. Matriks ini terbagi menjadi dua yaitu serabut dan bahan dasar. Serabut dibagi lagi menjadi tiga yaitu kolagen, elastin, dan retikuler. Bahan dasarnya itu dari dua yaitu monopolisakarida dan asam hyaluronat. Monopolisakarida ini jika kandungannya tinggi maka matriksnya itu menjadi kaku. Kalau asam hyaluronat jika kandungannya tinggi matriksnya menjadi lentur. Terus yang sel ini terbagi menjadi 5 yaitu ada fibroblast, makrofag, sel emas atau sel tiang, sel lemak, dan sel darah putih. Fibroblast. Sel fibroblast itu paling sering ditemukan dan paling penting pada jaringan ikat. Sel ini bertanggung jawab terhadap sintesis serabut-serabut dan zat amorf intersel. Sel ini berfungsi untuk melakukan sintesis matriks ekstraseluler seperti serat kolagen, serat elastis, dan zat-zat amir, serta mengikat matriks ekstraseluler untuk membentuk jaringan jika terjadi cedera pada jaringan sehingga mempercepat penyembuhan luka. Selanjutnya itu ada makrofag. Makrofag ini bekerja sebagai fagosit, tersebar di seluruh tubuh dengan nama masing-masing berbeda berdasarkan tempatnya. Makrofag ini berasal dari sumsum tulang dan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya ada sel mas atau sel tiang. Sel mas itu adalah sel yang terdistribusi pada jaringan ikat areolar. Morfologinya itu merupakan sel bentuknya itu cenderung bulat, inti bulatnya ada di tengah, memiliki bentuk granula basofilik yang mengandung heparin dan histamin. Yang selanjutnya itu ada sel lemak. Dan yang terakhir ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini untuk memerangi berbagai infeksi dari jamur, virus, bakteri, dan penyebab penyakit lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari jaringan ikat. Yang pertama ada mengikat, menyokong, dan menghubungkan jaringan lainnya. Fungsi yang kedua yaitu membungkus jaringan dan melindungi organ lainnya. Jadi jaringan ikat itu menyediakan materi pembungkus antar bagian-bagian tubuh, menyimpan lemak, dan dapat membantu dalam perbaikan jaringan. Fungsi yang ketiga itu sebagai transportasi cairan dalam tubuh
dan tempat menyimpan cadangan makanan. Substansi dasar dari jaringan ikat yang renggang memberikan jalur untuk pembuluh darah dan saraf. Nutrien, gas, dan sisa metabolisme ditransfer dari kapiler ke sel dan sebaliknya melalui substansi dasar. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai sistem imunitas dan dapat membunuh patogen jahat dalam tubuh. Substansi dasar merupakan suatu barrier terhadap penyebaran bakteri yang berbahaya dan juga menjadi tempat berlangsungnya perang melawan bakteri. Kita masuk pada skema jaringan ikat. Jaringan ikat itu terbagi menjadi 3, yaitu jaringan ikat embrionik, jaringan ikat biasa, dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat embrionik terbagi menjadi 2, yaitu mesenkim dan mukoid. Mesenkim adalah jaringan pembungkus, pengemas, dan penyangga pada kehidupan embrionik awal yang tidak mengalami spesialisasi. Semua jenis sel jaringan ikat orang dewasa berasal dari sel mesenkim embrionik yang berbentuk bintang. Selanjutnya ada mukoid atau jaringan mukoid terlihat untuk sementara saat perkembangan normal jaringan ikat dan juga ditemukan pada korda umbilikus. Jaringan ikat biasa. Jaringan ikat biasa ini terbagi menjadi 2 yaitu rapat dan renggang. Rapat ini terbagi lagi menjadi 2, ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Jaringan ikat biasa, rapat, dan teratur dibagi menjadi 3 yaitu tendon, ligamen, dan aponeurosis. Tendon itu berfungsi untuk mengikat otot pada tulang. Ligamen berfungsi untuk melekatkan tulang ke tulang pada sendi, dan aponeurosis adalah tendon datar yang lebar berfungsi untuk mengikatkan otot lebar ke tulang. Jaringan ikat khusus. Jaringan ikat khusus terbagi menjadi kartilago, tulang, dan darah. Nah, kartilago ini mengandung campuran glikosaminoglikan dengan protein kenyal seperti karet pada substansi dasarnya yang memberikan karakter serupa plastik pada jaringan. Sebagian besar kartilago yang terbentuk dalam tubuh diganti tulang. Kartilago yang ada terbagi dalam 3 jenis, yaitu fibrikartilago, hialin, dan elastin. Jaringan ikat khusus itu ada yang tulang kan? Terus tulang ini terbagi menjadi 2 yaitu kompak dan cancellus. Nah, kalau yang kompak itu ada berbentuk padat, kecuali pada kanalikuli mikroskopiknya. Tulang kompak terletak di bagian eksternal tulang panjang. Kalau yang tulang cancellus ini disebut juga tulang berspon atau tulang trabekular. Strukturnya merupai kisi-kisi yang terdiri dari batang tulang tipis atau trabekular. Jaringan khusus darah itu terbagi menjadi 3 yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Fungsi dari eritrosit, leukosit, trombosit ini sudah pasti semuanya kita tahu kan? Pada praktikum judul jaringan ikat, sampel yang kita pakai itu sudah disediakan dari lab dalam bentuk preparat atau awetan. Yang pertama itu ada awetan Vetter-Pacini. Awetan Vetter-Pacini itu gambarnya kurang lebih secara mikroskopik itu kayak yang di slide, tapi ada yang lebih jelasnya digambar di buku gambar. Bagian-bagiannya juga bisa dilihat di dalam buku gambar. Nah, awetan Vetter-Pacini ini letaknya itu di kulit dan fungsinya itu pemberi tekanan pada rangsangan. Yang selanjutnya ada sel satelit. Jika diamati di bawah mikroskop, kurang lebih gambarnya seperti ini. Bagiannya juga kalian dapat lihat di buku gambar. Nah, fungsi dari sel satelit itu adalah regenerasi sel. Dan sel satelit ini juga terdapat pada serat otot dan syaraf. Yang selanjutnya ada sel mas atau sel tiang. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Fungsinya itu sebagai pertahanan tubuh dan menghasilkan histamin dan heparin. Letaknya sel mas ini terdapat pada kulit. Selanjutnya yaitu ada sel kromatofor. Fungsi dari sel kromatofor ini untuk memberi pigmen yang terdapat pada kulit. Yang selanjutnya ada sel adiposa.
Sel adiposa itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Fungsinya itu sebagai insulasi panas, sintesis lemak, menyimpan energi atau lemak, melepaskan lemak jika dibutuhkan untuk cadangan makanan. Sel yang selanjutnya itu ada sel plasma. Sel plasma itu bentuknya seperti ini kurang lebih jika dilihat di bawah mikroskop. Fungsi dari sel plasma itu sebagai sintesis antibodi. Terdapat pada darah. Yang selanjutnya ada sel fibroblast. Nah, sel fibroblast ini bentuknya juga seperti ini. Bagian-bagiannya bisa kalian lihat di dalam buku gambar kalian. Dan fungsinya ini sebagai sintesis serat jaringan ikat dan substansi dasar. Letaknya itu terdapat pada seluruh jaringan ikat. Setelah ini kakak akan membagikan video tentang awetan hialin dan elastin. Tapi kalian harus dapat membedakan antara hialin dan elastin. Selanjutnya adalah jaringan ikat yang terdiri dari jaringan ikat tulang rawan hialin dan jaringan compact bond. Yang pertama akan kita lihat adalah jaringan ikat tulang rawan hialin yang terdapat pada laring, hidung, tulang rusuk, trakea. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Setelah diamati di bawah mikroskop, akan didapatkan bagian-bagian yang jelas pada jaringan ikat tulang rawan hialin. Yang pertama yaitu perikondrium, bagian kedua kondrosit, bagian ketiga kondroblast, bagian keempat lakuna atau matriks yang melapisi kondroblast, bagian kelima matriks ekstrateritorial, bagian keenam kondrosit isogen, kondrosit yang terdiri lebih dari 2 kondroblast, bagian ketujuh matriks interteritorial. Selanjutnya adalah compact bond. Biasanya bagian ini terdapat pada tulang keras yang terdapat pada kaki dan tulang tangan. Preparat diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10. Hasil pengamatan di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 10x10 didapatkan pada gambar di sebelah kiri. Sedangkan untuk gambar di sebelah kanan bawah merupakan sumber gambar dari referensi lain yang lebih jelas. Nomor 1 merupakan kanal sentral yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Nomor 2, saluran Havers yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan kanal 1 dengan kanal yang lain. Nomor 3 merupakan lamela yang berfungsi sebagai sekumpulan lakuna. Nomor 4 adalah lakuna yang berfungsi untuk mengelilingi kanal sentral. Nomor 5, kanalikuli. Dari video tadi kita dapat melihat perbedaan hialin dan elastin. Perbedaannya seperti pada slide berikut. Demikian materi mengenai jaringan ikat. Semoga apa yang kakak sampaikan barusan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada asisten meja atau ke kakak juga boleh. Kakak akhiri, selamat siang dan terima kasih.